إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيله ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat shaimin wa shaimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur senantiasa selalu terlimpah curahkan sepenuhnya kepada Allah Ilahi Rabbi Jalla wa'ala Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan dan curahan nikmatnya yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita hingga sampai saat ini kita masih dapat diberikan peluang, kesempatan, kekuatan, keistiqomahan untuk terus berta'abbud, beribadah, meningkatkan amal soleh kita kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan pada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga kerabatnya, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman yang tetap istiqamah menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yang senantiasa diberikan kekuatan dan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus hidup di bawah panji-panji sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin amin ya mujibus sayyid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat shaimin wa shaimat rahimakumullah. Udah lama saya nggak sini, ada 5 tahun lebih. Ditambah lagi COVID. Tapi wajah-wajah lama saya masih gak ada yang kenalin. Itu ada Pak Haji, ada Pak Haji Mawan. Dan semuanya, tapi wajah-wajahnya kenal. Ala kulli hal, walaupun tidak bisa menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim kami pada jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beruntunglah bagi orang-orang atau kita semua kaum mukminin yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Karena ketika seorang mukmin diberikan kesempatan hidup pada bulan Ramadan, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pula, kesempatan yang besar, peluang yang besar kepadanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan berlimpah ya pahala, keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menghadirkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan nanti akan kita kembangkan. Tentunya yang terkait dengan amal-amal yang terdapat di bulan Ramadan. Salah satu amal unggulan yang ada di bulan Ramadan. Dari sekian banyak amal-amal unggulan yang harus kita upayakan, jangan sampai kita tinggalkan. Karena alangkah ruginya ketika diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, tapi amalan-amalan unggulan yang terus-menerus dijaga oleh baginda Rasulullah SAW dia lewatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahul Qur'an wa yaqra'uhu ana
wa rajulun ataahu Allahul mal wa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian bersifat dengki atau mempunyai sifat iri, dengki, hasud, melainkan terhadap dua golongan manusia yang justru kalian wajib iri. Kata Rasulullah, janganlah kalian iri terhadap urusan apapun yang ada di dunia ini, yang kau lihat di dunia ini, yang nampak di depanmu, illa fitnatain, melainkan terhadap kecuali terhadap dua golongan manusia, terhadap sosok atau golongan manusia, model manusia. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun ataahu Allahul Qur'an wa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang pertama, seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Karena kalau kata-kata rajulun maka perempuannya masuk. Tapi kalau kata nisa berarti hanya perempuan saja. Jadi kalau disebutkan laki-laki maka perempuannya masuk. Rajulun ataahu Allahul Qur'an, seseorang yang dikaruniakan kepadanya Al-Qur'an. Maksudnya dikaruniakan kepadanya Al-Qur'an seperti apa? Diberikan taufik, kemudahan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan Quran. Mudah untuk mempelajari Quran, senang berada di majlis-majlis Quran, hobi membaca Al-Quran, ringan dalam membaca Al-Quran. Kalau engkau melihat orang model seperti itu, maka irilah terhadapnya, iri terhadapnya, dan itu ada di bulan Ramadan, dan itu ada di bulan ini. Kalau kita melihat, mudah untuk melihat, mencari orang-orang seperti itu di bulan ini. Kalau di bulan yang lain mungkin kita bisa melihat atau jarang, baru karena biasanya membacanya di rumah. Nah, sekarang kita bisa menyaksikan. Kalau kita melihat ada orang semacam itu dan pribadinya, kepribadiannya, sifat-sifatnya mencerminkan Quran, seperti Quran berjalan, lisannya Quran, langkah-langkahnya Quran, perbuatannya Quran, pola pikirnya Quran. Kalau kita melihat orang seperti itu, irilah terhadapnya. Irilah terhadapnya. Yang dia dengan Qurannya, dia sibukkan waktunya malam dan siang untuk dia habiskan membaca Quran. Tidak ada waktu yang lebih banyak melainkan untuk baca Quran. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, kewajibannya baca Quran. Setelah masak baca Quran. Setelah menyelesaikan tugas-tugas kantornya baca Quran. Jadi tidak ada waktu yang kosong melainkan diisi untuk Quran Karim. Kalau kita melihat itu maka irilah kepadanya. Yang kedua adalah rajulun ataahu Allahul mal. Yang kedua, kalau engkau melihat ada seseorang, sosok manusia, laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, yang dikaruniakan kepadanya harta, kelebihan harta. Jadi kita melihat pertama ada orang kaya, boleh iri, tapi seperti apa irinya? Yaitu dengan hartanya, wa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang dengan hartanya engkau melihat, engkau merasakan kesolehan sosialnya. Jadi kesolehan sosial, kesolehan sosial itu bisa dirasakan. Engkau melihat demikian, dengan hartanya dia nafkahkan pada siang dan malam, bahkan engkau merasakannya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf contohnya. Yang sering kita kenal adalah Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa, sampai-sampai pada akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya, dia tidak ingin menyisakan sepeser pun uang. Saking tadi ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan ingin menjadi orang yang diirikan, maka dia habiskan seluruhnya, dihibahkan seluruh hartanya. Bahkan sampai seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orang yang paling kaya, dia pun dapat bagian.
dia pun mendapat bagian. Bayangkan kekayaannya seperti apa, dia habiskan tanpa tersisa, karena dia tidak ingin dihisab karena hartanya. Kalau engkau melihat ada seseorang yang dikaruniakan harta, kemudian dengan hartanya dia nafkahkan pada malam dan siang malamnya kita melihat menyaksikan untuk menafkahkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka irilah padanya. Dan itu pun ada dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah di bulan Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu minan nas, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan di antara manusia. Wa ajwadu hina Ramadan, dan kedermawanannya itu meningkat pada saat melebihi, meningkat dibanding bulan-bulan yang lain pada saat di bulan Ramadan, meningkat. Dan bahkan dalam riwayat yang lain dikuatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, salah seorang ahlu sufah, sufi, yaitu orang yang senantiasa hidup di masjid menunggu baginda Rasulullah SAW hadir. Itulah Abdullah bin Mas'ud, yang juga beliaulah orang yang selalu diminta oleh baginda Rasulullah SAW untuk diminta baca Quran, karena selalu didapati beliau orang yang amat sangat serius terhadap Al-Quran. Maka beliau menceritakan nafkah atau infaknya baginda Rasulullah SAW lebih cepat daripada hembusan angin. Infaknya Rasulullah SAW lebih cepat daripada hembusan angin, menggambarkan betapa banyaknya, betapa seringnya baginda Rasulullah SAW menginfakkan hartanya di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Sampai-sampai para mufassir menjelaskan, sampai-sampai kalau Rasulullah SAW, kalau dia melihat, para sahabat melihat Rasulullah SAW baru saja berinfak, kemudian baru saja menoleh, kemudian melihat Rasulullah sedang infak lagi. Saking cepatnya digambarkan betapa baginda Rasulullah SAW gemar berinfak, menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sering melihat mendengar pada saat pada saat tahlil Ramadan, mungkin ada yang menyampaikan salah satu persiapan yang harus dimiliki bagi seorang mukmin dalam menghadapi Ramadan, salah satunya adalah mempunyai atau mempersiapkan materi harta yang banyak. Untuk apa? Agar di bulan Ramadan selain dia merasa tercukupi, jadi tidak terpecah konsentrasinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran karena kurangnya harta atau tidak ada persiapan materi yang cukup, sehingga besok makan apa ya? Besok buka apa ya? Harusnya sudah selesai sebelum datangnya Ramadan. Itu yang maksudnya persiapan harta. Dan persiapan harta yang terpenting bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya konsumtif, tetapi bagaimana dia bisa berinfak jauh lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Nah, kita coba kaji, kenapa kita harus iri? Kenapa orang yang tadi dua golongan manusia itu pantas diirikan, pantas iri kita kepadanya? Yang pertama, seseorang yang dikaruniakan Quran. Kenapa kita iri kepadanya? Baginda Rasulullah SAW menyampaikan sebuah kabar gembira terhadap orang-orang yang tadi diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengupayakan dirinya untuk berinteraksi dengan Quran. Seberat apapun dia usaha, terlebih pada saat malam hari di bulan Ramadan, menghidupkan malamnya untuk memperbanyak baca Quran. Maka kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, "Lallahu ashaddu rajulun hasan sawtil Quran." Sungguh Allah Subhanahu wa taala mempunyai perhatian yang sangat serius. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai keseriusan yang amat sangat sungguh-sungguh memperhatikan siapa-siapa yang mereka, baik laki-laki maupun perempuan, seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang berusaha untuk membaguskan bacaannya. Dengan kata lain, berusaha untuk belajar membaca Quran dengan baik dan benar. Membaca Quran dengan
bagus. Kalau ada orang baru saja kemudian dia mengambil Quran, kemudian membaca, pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di hadapannya dengan penuh kesungguhan memperhatikan. Bayangkan kalau seandainya kita tahu pasti kita akan membaca dengan bacaan yang bagus, bertahan berlama-lama karena Allah berada di hadapan kita. Dan itu sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi orang yang bisa merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat membaca Quran. Dan itu harus terus-menerus diupayakan, dilatih. Yang kedua, bagi Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Innallaha ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ahli, mempunyai keluarga di antara manusia. Qila, ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang menjadi keluarga Allah? Enak betul dia menjadi keluarga Allah. Ya, karena kalau sudah menjadi keluarga, dia mau apa saja pasti dikasih keluarganya. Senakal apapun kalau keluarga, ya, kalau kita punya anak, punya keluarga, punya kerabat, pasti kita akan mendahulukan keluarga kita ketimbang kita mendahulukan orang lain. Ketika kita ingin membantu, maka kita lihat keluarga kita. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lallahu innallaha ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keluarga di antara manusia. Maka pantas wajar ketika para sahabat terkaget, siapa gerangan mereka ya Rasulullah yang bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ahlullah hum ahlul Quran. Mereka para ahli Quran, ahlul Quran hum ahlullah. Ahlul Quran hum ahlullah. Mereka lah para ahli Quran, orang yang mau belajar Quran, orang yang senang atau gemar mendengarkan bacaan Quran, orang yang mengkaji Quran, orang yang mau duduk bertahan berlama-lama di majlis Quran, halaqah Quran. Walaupun hanya mendengarkan saja, tidak baca. Jadi kalau ada tadarus itu bagian dari halaqah Quran. Kita belum siap baca, kita berada di dalamnya. Ya duduk saja, maka itu bagian dari ahli Quran. Karena ahli Quran itu, ya para ulama ahli Quran membagi siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam golongan ahli Quran. Yang pertama ada empat golongan. Ada 4 ahli Quran itu. Yang pertama adalah alimul Quran, orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mahir terhadap Al-Quran. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil barah. Orang yang mahir terhadap Al-Quran, dia derajatnya disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat-malaikat. Ya. Jadi sama dengan penduduk langit. Orang yang alim bil Quran, dia alim bil Quran. Yang kedua adalah kalau kita tentunya untuk menjadi ahli Quran, orang yang mahir terhadap Al-Quran, dia paham, dia bagus bacaannya, dia kemudian mengamalkan isi kandungannya, sifat perilakunya seperti Quran, kemudian mengamalkan untuk diri dan untuk orang lain, maka itulah ahli Quran. Tentunya prosesnya amat sangat panjang dan butuh waktu yang amat sangat panjang. Maka tentunya ada bagi kita kendala, wah rasanya sulit. Oleh karenanya kemudian para ulama menurunkan grade-nya. Oh, ada lagi yang kedua, yaitu adalah muta'allimul Quran. Yang kedua adalah orang yang mau belajar Quran. Selama dia masih mau terus-menerus belajar Quran, maka dia insya Allah termasuk bagian dari ahli Quran. Belajar pun nanti ada alasan, wah sibuk lah, banyak tugas lah, macam-macam gitu. Nah, tidak sempat lah gitu, macam-macam. Nah, maka masih ada kesempatan untuk menjadi bagian dari ahli Quran. Wal mustami'il Quran. Ya, mustami'il Quran, senang mendengarkan Al-Quran, menjadi mustami'. Karena jangan dikira mustami itu atau mendengarkan itu ya pahalanya ringan. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila engkau mendengarkan Quran, kemudian ketika dibacakan Quran, apabila dibacakan Quran kepadamu dan engkau mendengarkannya dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan tenang, dengan khusyuk, wa ansitu, dengan khusyuk.
penuh perhatian. Dia dengarkan, dia simak pelan-pelan sambil berharap, ya Allah, alangkah nikmatnya kalau seandainya. Jadi ada penuh harap ketika mendengarkan bacaan yang bagus. Kemudian, ya Allah, berikanlah aku ya Allah untuk bisa sambil mendengarkan sambil berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan bacaannya baik seperti apa yang aku dengar. Penuh harapan seperti itu. Maka itu yang dimaksud dengan mustami'il Quran, orang yang senang dengan mendengarkan bacaan Quran. Mendengarkan Quran pun lagi-lagi ada godaan, ada ujian. Maka ujiannya adalah lebih senang mendengarkan ya musik-musik yang lain atau apa saja gitu. Maka masih ada kesempatan untuk menjadi ahli Quran. Yang keempat, ini yang terakhir. Yang keempat, yaitu adalah muhibbin al-Quran, senang menjadi pencinta, muhibbin, pencinta, perindu, senang terhadap orang yang ahli Quran, senang terhadap orang yang belajar Quran, senang terhadap orang yang mendengarkan Quran, senang terhadap orang yang senang terhadap Quran. Bukti senangnya seperti apa? Menjadi fasilitator. Ketika misalnya ada halaman Quran tadarus, malam-malam tadarus, wah saya belum bisa baca Quran dengan baik seperti mereka. Kalaupun duduk gak kuat tahan lama, saya bikin kopi, pulang bikin teh, bikin kopi, kasih. Muhibbin al-Quran, ketika dia minum maka pahala baca Quran yang dia dapatkan. Atau ada lagi yang paling ringan, menyiapkan lekar-lekar, dan itu dilakukan di Haramain, Makkah dan Madinah. Ya, Makkah dan Madinah biasanya kalau pada subuh itu maka kita lihat atau setiap waktu sholat. Ya, kalau sekarang kalau Ramadan ya waktu subuh saja. Ada tuh halaman Al-Quran, kecuali memang halaman Quran yang para mahasantri, mahasiswa gitu, masih baik ya berjalan dengan lama seperti biasa. Nah, dia itu para muhibbin Al-Quran salah satunya adalah menyiapkan lekar-lekar, kemudian menuangkan minuman-minuman air zam-zam kepada syekhnya. Maka ketika dia lekar-lekar itu dipakai, selama dipakai, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang belajar baca Quran. Itulah muhibbin Al-Quran. Ya. Maka muhibbin Al-Quran itu ya bisa jadi dari golongan orang-orang yang diberikan keluangan harta, orang kaya, juga ada orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, bisa menjadi muhibbin Al-Quran. Ya, menjadi fasilitator terselenggaranya pembelajaran Al-Quran. Ya, kalau bagi orang yang mempunyai kelebihan atau kecukupan harta, mewakafkan Quran, kemudian ya membangunkan rumah-rumah Quran dan sebagainya. Itulah muhibbin Al-Quran. Dan empat inilah masuk kategori ahlul Quran. Ya, ahlul Quran hum ahlullah, dan mereka lah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan keluarga Allah. Jangan main-main dengan keluarga Allah. Kenapa? Karena keluarga Allah Subhanahu wa taala lebih dipentingkan daripada yang lain. Keluarga Allah Subhanahu wa taala wa khassatu. Kata baginda Rasulullah, mereka itu wa khassatu lebih dipentingkan daripada selain ahli Quran. Sebagai contoh, dalam sebuah kisah kita Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada 3 golongan yang nanti akan mendapatkan hisab sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah ya para syuhada. Kemudian ahli ilmu. Ya, ahli ilmu, para ulama sepakat ahli ilmu adalah ilmu Al-Quran. Yang ketiga adalah para muhsinin, dermawan. Ini tiga golongan yang akan dihisab pertama kali. Artinya 3 golongan inilah yang mendapatkan kesempatan ketika dihisab dia sukses maka masuk surga terlebih dahulu. Ya, katakanlah mereka masuk surga semua. Nanti ketika masuk surga, ya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nanti sebagai dalam hadis qudsinya, yuqalu li sahibil Quran. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para ahli Quran. Siapa mereka ahli Quran? Dari semua golongan manusia. Ada di antaranya para syuhada, ada di antara para dermawan,
para guru, ada di antaranya ya para dermawan, ada di antara para ahli sholat. Seluruhnya yang masuk surga dengan amalan apapun, kemudian ditanya, yuqalu li sahibil Quran, kumpulkan siapa mereka-mereka yang ahli Quran, yang gemar membaca Quran, walaupun dia masuk surga karena sholatnya, karena infak dan sedekahnya, karena kebaikan-kebaikan yang lain. Maka siapa-siapa mereka yang hobi baca Quran, kumpulkan. Maka dikumpulkanlah, dan satu majlis yang pintunya hanya bisa masuk bagi ahli Quran. Itulah salah satu bentuk kekhususan. Yang ketika ada orang dikisahkan oleh baginda Rasulullah SAW akan ada orang menyelinap, maka dia tertutup kembali, tidak akan bisa, dan hanya bisa dimasuki oleh para ahli Quran yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuqalu li sahibil Quran, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada mereka, iqra, ya, iqra, warattil, wartaqi, warattil, iqra, bacalah dan naiklah ke tangga yang nanti akan menghantarkanmu ke derajat ya di mana engkau selesai baca Quran. Warattil, dan tartilkan, membaca dengan bagus, tartilkan. Maka belajarlah dengan baik dengan tartil. Warattil kama turattilu fid dunya, sebagaimana kau tartilkan di dunia. Fa innahu manzilatuka hatta taqra'u 'inda akhir ayat. Sesungguhnya tempatmu, tempat akhir surgamu itu adalah sesuai dengan apa yang kau baca, sesuai dengan apa yang kau hafal, sesuai dengan apa yang kau pelajari. Maka para ahli Quran, ya, kenapa para syuhada? Apa buktinya para syuhada juga nanti akan ditanya siapa yang ahli Quran? Yaitu dalam kisah yang lain ketika Rasulullah SAW dalam perang Uhud, dalam kesedihan, di situ juga ada kebanggaan, kebahagiaan, sedih dan bahagia menjadi satu. Yaitu para syuhada, sekitar 70 syuhada Uhud gugur di medan perang pada saat itu. Kemudian maka Rasulullah mengatakan, siapakah di antara mereka semua ini para syuhada yang paling banyak hafalan Qurannya? Maka disebutkan menjadi saksi para sahabatnya, si fulan ya Rasulullah, si fulan ya Rasulullah, kemudian si fulan ya Rasulullah, kemudian si fulan ya Rasulullah. Maka urutkanlah, masukkan yang lahat sesuai dengan urutan paling banyak bacaan Qurannya, karena dialah yang paling berhak pertama kali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Para syuhada yang jelas-jelas sudah dijamin surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu para ahli-ahli Quran. Dan itulah bentuk kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pantaslah kita iri kepadanya, pantaslah kita iri padanya, apalagi kita mempunyai anak keturunan yang dia dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hafal Quran, atau kita melihat ada orang tua yang punya anak penghafal Quran. Sungguh beruntunglah dia, irilah juga kepadanya, karena dia mendapatkan jaminan surga dari anaknya. Dia mendapatkan jaminan surga dari anaknya. Ya. Walaupun dalam dikisahkan nanti ada orang yang dia berada di dalam neraka, tiba-tiba mendapatkan mahkota dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala didatangkan kepadanya. Maka ya wailah, apa gerangan yang menyebabkan saya mendapatkan pahala sebesar ini? Setahu saya tidak pernah mengamalkan atau berbuat amal soleh yang sebesar pahala ini. Ya, jadi di sana itu sudah nggak bisa sombong lagi. Ya, sudah nggak sombong lagi, sudah. Nah, bahkan di dalam neraka pun ya sudah pasrah. Saya tidak pernah berbuat amal sebesar ini. Kenapa saya mendapatkan pahala seperti ini? Ketahuilah, karena engkau mempunyai anak yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hafal Quran. Anakmu sedang menunggumu di surga. Maka dipakaikan mahkotanya. Albasallahu walidayhi, dipakaikan pakaian mahkota dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada kedua orang tuanya. Pada kedua orang tuanya, bahkan dalam hadis yang lain kepada 10 anggota, kepada 10 orang yang dia cintainya. Yang pertama yang pasti adalah kedua orang tuanya, dan 10 orang yang dicintainya, bisa gurunya, bisa ya karib kerabatnya, bisa temannya, selama dia menjadi pendukung pada saat dia di dunia. Maka masuklah surganya Allah Subhanahu Wa Taala karena anaknya. Padahal
dia tidak pernah membaca Al-Quran, tapi mendorong anaknya agar menjadi hafiz Quran, dia fasilitasi ya, pada saat hidupnya. Itulah kenapa kita pantas iri. Yang kedua, kenapa kita iri kepada orang yang tadi dikaruniakan harta, yang dengan hartanya ya, dia nafkahkan pagi, malam, dan siang. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang lain bahwa ya banyak sekali ya Rasulullah SAW menyandingkan antara Quran ya dengan harta. Ya, salah satunya adalah hadis yang tadi Al-Quran wa yunfiquhu rajulun atahullahu Al-Quran, kemudian wa yunfiquhu ana alayhi wa ana nahar. Ya, disandingkan harta dengan Quran. Karena bisa jadi ya dari golongan muhibbin, dia bisa jadi tidak pernah berinteraksi dengan Quran. Dia bisa jadi tidak pernah belajar Quran. Dia bisa jadi tidak pernah membaca Al-Quran, bahkan mengenal huruf Quran pun tidak. Tapi dia begitu bersemangat memfasilitasi, membangunkan rumah-rumah tahfidz, pesantren-pesantren Quran, mendorong orang untuk menjadi penghafal Quran. Dan inilah yang nanti akan mendapatkan dari salah satu orang yang tadi mendapatkan kemuliaan tanah Qurannya, 10 orang yang dia cintainya. Bisa jadi dia mendapatkan dari itu. Belum lagi mendapatkan pahala yang lain ya, karena pahala kesolehan sosial itu ya bisa ketika dia berinfak dan bersedekah. Orang yang dia infakkan atau dia sedekahkan atau dia berikan zakat hartanya kepada orang dengan mempunyai niat bahwa ketika memberikan zakat atau kepada seseorang berharap bahwa orang yang diberikan zakat kelak akan juga bisa melakukan zakatnya. Jadi terus menjadi amal yang berkesinambungan, berkelanjutan. Dan memang sepertinya itu seharusnya seperti itu. Ketika orang mengeluarkan zakat, terutama zakat mal, maka pastikan zakat mal itu dikeluarkan kepada orang yang tepat, yang memang misalnya para pengusaha, orang yang mau berusaha, yang kemudian dengan usahanya itu kemudian dia berkembang dan setelahnya dia menjadi muzaki, orang-orang yang baik, orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dengan hartanya, ya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan kita boleh iri, bahkan kita boleh berharap ketika kita melihat ada orang yang dikaruniakan harta, kemudian dia terus-menerus berinfak, maka kita boleh minta, ya Allah, karuniakanlah harta ya Allah, yang lebih, yang banyak, yang berkah. Kita boleh, tapi dengan catatan, ya yakin, ya Allah, kalau seandainya saya pun diberikan harta yang banyak, sama seperti si fulan dalam hadis, maka saya pun akan melakukan hal yang sama seperti apa yang si fulan lakukan. Kalau memang kita yakin demikian, maka kita boleh, tapi hati-hati, karena biasanya ketika urusan harta kadang kita bisa lupa. Ya, kadang kita bisa lupa. Ya, sekarang kan banyak di medsos. Wah, kalau pada saat berhutang ini bagaimana gitu, ya mintanya luar biasa gitu. Tapi pada saat yang berkecukupan, ditagihnya juga luar biasa. Ya, jadi begitu. Maka memang ya ada guru saya menasihati ketika yang jangan sekali-kali minta banyaknya harta, tapi mintalah kecukupan harta. Karena banyak belum tentu cukup. Tapi kalau cukup, insya Allah dia merasa banyak. Dan doanya pun begitu, ternyata itu sesuai dengan dulu ketika kecil, ya saya ketika mondok dengan guru saya, ya karena belum tahu hadisnya. Ternyata memang ada hadisnya dari baginda Rasulullah SAW, doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma fini bihalalika an haram. Ya Allah, berikan kecukupan kepadaku, bihalalika, kecukupan harta kepadaku, bihalalika an haram,
dari rizki atau harta yang halal, bukan yang haram. Wa aghnini, dan ya Allah kayakanlah aku ya Allah. Kayakanlah ya aku ya Allah. Kalau seandainya kau karuniakan aku kaya, kayakanlah aku ya Allah. Wa aghnini bi fadlika amman siwa, dengan dari keutamaan, bi fadlika, dengan keutamaan, dengan fadilahmu, dengan karuniamu, bukan selain darimu ya Allah. Ya. Karena bisa jadi, maksudnya bagaimana kalau bukan selain dari Allah? Bisa jadi walaupun pada hakikatnya semua adalah dari Allah. Maksudnya kalau kita tidak demikian, jangan-jangan ketika misalnya kita ada orang yang memberikan harta kepada kita, memberikan modal usaha, kita kemudian menjadi lebih ingat kepada orang yang memberikan harta ya kepada kita, sehingga kita balas budi, sehingga dan ya kita lupa dengan Allahnya, karena pada hakikatnya semua karunia yang kita dapati adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua hal yang ya Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong bagi kita, terutama di bulan Ramadan ini, menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari ahli Quran, sebagaimana para ulama-ulama salafus salih, para fuqaha, empat ahli fikih itu amat sangat serius di bulan Ramadan terhadap Al-Quran. Mereka semua menutup kajian-kajian kecuali Quran. Maka ada istilah, kita sering mendengar ada penutupan pengajian, ya, terutama di kalangan ahli itu. Karena memang itu gitu, jadi tidak salah. Jadi jangan salah, kok pengajian ditutup. Jadi harus melihat dulu. Ya, begitulah Imam Syafi'i rahimahullah, begitulah Imam Malik rahimahullah, Imam Hanafi, Imam Hambali menutup kajian-kajian hadis, kajian-kajian selain Quran, dan mereka serius fokus terhadap Al-Quran, kecuali disisakan Quran saja. Quran maka diseriuskan. Bukti seterusnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah terhadap Al-Quran Al-Karim, mencontoh baginda Rasulullah SAW ketika itu serius di bulan Ramadan, sebagaimana baginda Rasulullah, karena Rasulullah SAW yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan wa yatadarrasuna Al-Quran, adalah beliau baginda Rasulullah SAW setiap bulan Ramadannya bertemu dengan malaikat Jibril untuk tadarus Quran selama di bulan Ramadan, dari awal sampai akhir tadarus Quran. Tadarus Qurannya Rasulullah SAW menyetorkan, dan difahami oleh Imam Syafi'i rahimahullah, menyetorkannya Rasulullah itu bukan sejus 2 juz, tapi 30 juz semalam. Ya, semalam 30 juz. Ya. Maka ya apa buktinya? Pada saat itu, pada saat tarawih pertama, ya qiyamul Ramadan pertama, diikuti oleh dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, rakaat pertama Rasulullah SAW 5 sampai 6 juz. Satu rakaatnya. Jadi satu rakaatnya 5 sampai 6 juz. Kalau di sini kira-kira kuat nggak? Kabur semua gitu. Wah, biarin aja imam suruh sendirian. Imamnya lagi murojaah gitu. Imamnya lagi murojaah, kita ya ditinggal gitu. Kalau di Haramain itu yang mulai dari ibadah Isya ya sampai jam 10:30. Kemudian kebetulan ya saya baru 2 hari baru pulang, dari awal Ramadan saya di sana. Tapi sekarang jauh lebih pendeknya sampai situ, pendeknya sampai jam 11. Kalau dulu sampai jam 12 baru selesai. Dan sekarang jika rakaatnya dikurangi, kalau dulu 23 ya sekarang 13. Jadi 10 tarawih, 1 witir. Baru silakan kalau mau menambah. Dan begitulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Jadi begitu serius. Maka Imam Syafi'i rahimahullah sebagai orang yang mencintai jejak baginda Rasulullah SAW, sungguh-sungguh betul-betul mencintai, mencontoh baginda Rasulullah SAW, lebih khusus terhadap Al-Qurannya, maka beliau setiap malamnya khatam Quran, siangnya paginya khatam Quran, 2 kali khatam Quran, malam dan siang. Maka beliau tidak kurang dari 60 kali khatam Quran. Paling kalau lagi malas, tercatat lagi malas 40 kali khatam Quran. Malasnya 40 kali. Ya. Jadi terus bagaimana? Wah, kita nggak sanggup, termasuk saya juga nggak sanggup. Tapi saya sedang berusaha. Ya, apa yang perlu kita ambil ibrah pelajarannya? Semangat memperbanyak. Ya, itu yang kita ambil. Semangat memperbanyak baca Quran, ya lebih banyak daripada bulan Ramadan. Semangat untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain.
Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada kita, sehingga dengan taufik itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, keringanan. Ya, jadi perlu dipahami, sering kita mendengar kalimat kata semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Ya, taufik dan sebetulnya hidayah dan taufik. Tepatnya adalah hidayah dan taufik. Jadi taufik belakangan. Ya, hidayah petunjuk sudah ada. Kemudian taufik itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Taufik itu nur Allah Subhanahu wa taala yang dihujankan ke dalam dada setiap hambanya, yang dengan itu dia menjalankan petunjuk dari Allah, hidayah, mengaplikasikan hidayah dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu berbuat semangat dalam berbuat baik. Itulah taufik. Maka ketika ada orang yang dia semangat dalam melaksanakan ibadah, dia sedang mendapatkan taufik, keringanan. Maka bersyukurlah mendapatkan hal demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lakum minkum. Apabila ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali ragu untuk menerima kebenaran. Dan apabila yang salah, khilaf, karena tidak lain adalah karena kebodohan, al-faqir, sebagai seorang hamba yang tidak luput dari kesalahan, karenanya ya buang jauh-jauh kesalahan yang jangan diambil. Demikian, dan mohon maaf yang seluas-luasnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.